Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Penjelajah 75 lagi saudaraku hadir lagi ini. Selamat pagi saudaraku. Ini hari apa ya? Hari Selasa ya? Enggak salah, hari apa ya? Ya. Yang jelasnya gitu mungkin saudaraku, karena ini terlambat bangun juga. Tadi malam itu kan saya maklumlah saudaraku, penjelajah 75 bangun tengah malam juga. Yang jelasnya itu pesan saya saudara-saudaraku ya, penjelajah 75, bahwa saudaraku konsisten semua di gedungnya ya, konsisten semua di gedungnya. Silakan mantau-mantau lah dari luar, dilihat dari keadaannya. Apalagi sekarang ini di Sulawesi ini, tidak tahu di luar-luar sana karena musim penghujan. Di sini daerah Sulawesi musim penghujan saudaraku. Jadi oke. Ada pertanyaan saudara kita ini, saya akan angkat lagi, saya akan jelaskan, saya jawab sesuai dengan pertanyaan saudaraku di lapangan. Wah, ini lagi nih saudaraku ya. Ini pertanyaan saudara kita, dia mengatakan, "Guru, ada saya mau tanyakan mengenai adanya gedungnya. Ini musim penghujan." Ya, ini musim penghujan. Sedangkan saudara kita ini menggunakan mesin pengabut. Ya, mesin pengabut, mesin pendingin di dalam ruangan walet. Di dalam ruangannya burung walet. Jadi mengenai adanya musim penghujan saudaraku ya, kalau mengenai kan pernah saya juga angkat, selalu saya angkat juga ini sering-sering, tetapi kan namanya pertanyaan saudaraku apa yang ditanyakan, karena ada beberapa pertanyaan masuk lagi. Jadi ini perlu saya jelaskan mengenai adanya mesin pendingin di dalam ruangan RBW. Ya, ini kan kalau musim panas dengan musim hujan, istilahnya musim kemarau dengan musim hujan ya. Musim panas, musim dingin. Ya, yang penting jangan musim salju. Ini negara Indonesia saudaraku ya. Jadi begini. Kalau musim penghujan saudaraku, tidak usah pikirkan mengenai adanya mesinnya di dalam ruangan RBW, biarkan dia aktif. Karena kalau di dalam ruangan RBW buat saudaraku memang ada pengaruh hawanya dingin di dalam. Tetapi ruangan itu kan ruangan tertutup. Tetap aktif saudaraku ya, tetap aktif. Ya. Karena itu mesin pengabut perlu memang ada di bagian poit ya, perlu di bagian bawahnya poit lah, di lubang terjun. Cukup saudara menggunakan di situ, terkecuali saudara gedungnya itu cor, semua permanen. Mengenai adanya lantainya kan tidak menentu apa, 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai dan seterusnya, itu kan tergantung dari saudaraku menggunakan mesin pengabut. Seumpamanya ruangannya agak panas ya, melebihi dari takaran yang sering saya paparkan di konten. Itu mulai dari 88 standar sampai 95%. Jauh dari itu tidak apa-apa saudara menggunakan mesin pendingin di bagian bagian ruangannya walet, bukan poit. Tidak jadi masalah. Hanya selalu saya katakan, usahakan itu kalau seumpamanya saudara menggunakan mesin pendingin di dalam ruangan RB, usahakan diarahkan, jangan naik di sirip, kena sirip ya, karena kalau kena sirip saudaraku itu kan biasa, yaitu papan biasa itu remuk, cepat kalah. Karena itu mesin pengabut dia dalam 1 hari itu selalu aktif, jadi tiap hari aktif. Jadi sisa saudara itu jenius mengenai adanya mesin pengabut kalau di dalam ruangannya walet. Beda kalau di lubang terjun. Kalau di lubang terjun saudaraku, biarkan dia lari naik. Kalau lubang terjun, hanya kalau di dalam ruangannya walet, apalagi kalau lantainya dengan platnya berdekatan, mepet, umpamanya apakah 2 meter ya, itu keras dia punya kabut. Kalau umpamanya saudara menggunakan mesin yang harga 2 juta ke atas, itu keras ya, kan banyak macam harga mesin pengabut saudaraku. Bisa saudara di situ senior, karena ada beberapa saudara kita menggunakan di bagian di dalam ruangannya walet ya. Itu dia bawah samping itu
hawanya, airnya naik, ya kabutnya dia tidak lari naik, dia lari samping kan. Itu sekarang yang model sekarang saudaraku itu kan ada topinya itu yang pernah saya perlihatkan, dia lari samping, dia tidak lari naik. Nah itu seumpamanya mismaker saudara menggunakan yang kipas itu, nah itu saudara rancangkan itu kan. Ada beberapa saudara kita itu yang ada di video itu yang biasa pandu online juga ada cara rancangannya saudara kita ya. Jadi tidak usah saya sebutkan namanya karena kelihatan itu di video saudaraku ya. Nah, kalau saya pandu online biasa yang menggunakan mesin pengabut, dan ada juga sudah tidak mengaktifkan mesin pengabutnya di dalam ruangan. Di dalam ruangannya walet, tempatnya yang ada sirip. Beda kalau di dalam di bagian lubang terjun. Nah, kan selalu saya perlihatkan di video saudaraku kan ada contoh-contoh di situ semua. Makanya selalu saya katakan ikuti videonya, ikuti penjelasannya, lengkap semua petunjuknya. Nah itu kan ada pernah bertanya, jadi bang bagaimana seumpamanya di sirip bang, di dalam ruangan RBW tidak rusak sirip bang, berjamur. Justru itu selalu saya infokan, selalu saya sarankan, kalau di dalam ruangannya walet saudaraku, usahakan itu kabutnya jangan sampai kena sirip. Nah itu, nah, supaya aman sirip, aman juga walet. Nah, itu kalau saudara sarang di sini selalu kena itu sirip itu kan, itu sarang kena nanti hawanya kabut itu kalau dia lari naik, nah, biasa itu kabutnya sarangnya itu biasa lembe seperti agar-agar. Jadi akhirnya jatuh sendiri. Nah itu. Jadi itu mengenai adanya cara menggunakan mesin pengabut di dalam ruangan walet. Ya. Kalau mengenai adanya musim saudaraku ya, musim panas, musim penghujan, kalau di bagian lubang terjunnya, tidak jadi masalah, tetap aktif. Tidak usah dirubah-rubah. Tidak usah. Karena kalau dalam ruangan RB saudaraku itu biasanya musim penghujan itu tetap panas itu di dalam karena ruangan tertutup. Ruangan tertutup. Hanya biasanya kalau musim penghujan saudaraku itu kalau sudah mulai banyak burung di dalam, nah biasa di dalam ruangan itu di dalam ruangan walet itu saudaraku itu sering walet masuk di dalam. Sering kalau musim penghujan di dalam ruangan itu. Nah, biasa tidak ada dilihat di luar, oh kita pantau dari luar tidak ada walet. Di dalam itu biasa banyak kalau musim dingin di luar. Nah, itu sifatnya walet. Nah, itu walet bahwa kalau musim penghujan dia sering di dalam di gedung. Nah, dia itu kayak silih berganti, dia ada pergi makan, dia cepat juga itu karena di dalam ruangan RBW itu agak ada hawa-hawa hangat sedikit kalau musim penghujan itu. Makanya biasanya walet saudaraku kalau walet itu mulai sudah ada waletnya itu biasa cepat masuk kalau musim penghujan, biasa cepat masuk. Apalagi kalau musim penghujan itu gerimis yang berkepanjangan itu tidak mau berhenti itu sampai hujan pagi sampai malam atau siang seumpamanya sampai malam itu selalu gerimis tidak mau berhenti. Nah, itu cepat burung walet itu masuk kayak di rumah itu. Ya. Jadi itu sulit kita mendeteksi mengenai adanya walet kalau sudah dia masuk di musim penghujan, musim dingin. Ya, jadi saudara itu perlu memahami mengenai adanya cara menggunakan mesin pengabut. Nah, mesin kan itu mesin saudaraku kan banyak macam, banyak merek, begitupun juga harga. Ya kan selalu saya katakan bahwa itu mesin walet itu tidak ingin lihat walet. Yang jelasnya walet tidak ingin lihat itu mesinnya saudara, mesin apa saudara gunakan atau harga berapa. Yang jelasnya walet hanya menginginkan itu hawanya di dalam ruangan RBW, hawanya di dalam ruangan itu dingin, hangat, panas seumpamanya, sejuk. Nah, itu sasarannya walet. Kalau walet burung walet ini masuk di dalam ruangan RBW, terutama itu yang walet itu yang belum ada tempat. Nah, itu. Jadi gimana caranya supaya di dalam ruangan RB saudaraku itu optimal, nah, ideal di dalam. Mengenai adanya musim saudaraku tidak usah selalu pikirkan,
Karena banyak saudara itu musim penghujung ini ya, mungkin banyak tambahan wali di dalam. Tidak usah, biarkan masuk musim panas, musim penghujan. Tujuan saudara itu kalau umpamanya dapat waktu pengecetan pertamanya, seumpamanya yang dari pemula atau maksudnya baru orang perdana 4 bulan, itu pengecetan pertama. Di situ kita diperiksa. Ya, kurang airnya, tambahkan air gitu. Tetapi biasanya itu kalau pengecetan pertama saudaraku itu bukan itu, dilihat dulu. Ya, yakin saja di belakang kolannya pasti dilihat ya, apa saudara kotoran, berapa kotoran, sirip berapa sarang jadi. Pasti gitu. Di belakang itu mengenai adanya apakah ada air di kolam atau di baskom atau tempat wadah-wadah yang lain, tempat air yang lain ya bahasanya. Di belakang itu, diperiksa semua dulu titik. Saudara tinggal. Nah, sudah itu dilihat, dilihat lagi. Saudara saya polesan, saudara sarang seumpamanya. Nah, itu sasaran utama itu kalau pengecetan pertama rata-rata. Makanya saya ketawa saudaraku ya, kalau saya yang saya tangani ya secara langsung. Kalau saya pergi pengecetan pertama 4 bulan ke depan kurang dan lebihnya sedikit, umpamanya kan biasa juga 4 bulan lebih baru masuk. Yang jelas pengecetan pertama, pemeriksaan pertama itu gedung. Biasa orangnya itu bukan itu, airnya dilihat dulu. Saya bilang, sudah ada sarang apa? Sudah berapa kotoran? Sudah banyak kotoran itu Ji. Ini loh, saya ada di dalam itu. Lucu saudaraku ya. Nah, makanya saya katakan itu. Coba 4 bulan ini kayak berpuasa baru masuk. Di belakang itu baru habis airnya. Kurang airnya seumpamanya masih bagus, masih stabil dia punya air, masih bertahan. Yang biasanya itu saudaraku kalau di dalam ruangan RBW itu panas, itu yang biasa cepat itu berkurang airnya di dalam. Nah itu mengenai adanya itu seumpamanya di dalam habis airnya, habis airnya ini, tidak jadi masalah, nanti kita isi lagi baru keluar. Tidak usah terlalu berpikir bagaimana. Yang penting dalam ruangan itu aman-aman saja. Banyak walik itu, banyak gedung saudaraku itu tidak ada air di dalam, tetapi dihuni wale. Ya, jangan terlalu dipikirkan itu. Yang penting itu ruangan di dalam ruangannya wali jangan selalu dimasuki. Amankan ya, itu amankan. Itu kalau pengecetan pertama saudaraku ya, ada beberapa itu saudara kita yang saya chat langsung, langsung bagaimana sudah ada banyak kotoran maka bukan di belakang kotoran itu langsung bilang, sudah ada sarang kagu, Bang. Saya bilang tunggu dulu, sabar dulu, kita senter semua dulu keliling. Lantai pertama, nanti lantai kedua menghitung itu. Masalah airnya itu di belakang diperiksa dulu kalau masuk pengecetan pertama. Nah itu wajar-wajar saja karena di situ adanya rasa penasaran 4 bulan hampir 5 bulan nih. Makanya banyak yang sakit itu saudaraku itu. Kalau biasa saya katakan 2 hari lagi masuk pengecetan. Jadi siap-siap saya akan datang di situ di gedung. Pemeriksaan awal. Tidak tidur biasa itu yang punya sarang walet itu pikirkan besok mau masuk ini bagaimana keadaan di dalam. Ada pernah ngomong sama saya saudara itu, yang punya gedung itu tidak tidur itu, pikir besok saya mau masuk ini. Sudah bersiapkan semua senternya itu dicas itu. Jadi lucu itu saudara kalau pengecetan pertama, kalau yang saya yang tangani, belum bisa datang di tempatnya itu, sudah ada di situ, tunggu saya. Saya bilang sabar santai aja, ini belum apa-apa kok, baru 4 bulan. Jadi ini saudaraku banyak yang unik kalau saya pengecetan pertama di lokasi, ya gitu. Jadi memang dihitung-hitung itu harinya, dia bilang sudah hari berapa ya. Jadi tidak usah terlalu panik, tidak usah terlalu gimana-gimana, santai aja. Nanti sudah masuk gitu baru puas. Baru puas kalau sudah dia masuk di dalam ruangan RB, sudah ada kotoran pemain sudah ya, alhamdulillah. Kalau masih kurang itu, masih kurang biasa ada. Jadi sudah campur bak di situ, ada kekecewaan sedikit, ada rasa, pokoknya sekejap itu, sebentar aja itu rasa penasaran. Kalau sudah masuk gitu, sudah terlewati itu. Jadi beban pikiran lagi itu, jadi beban pikiran. Tadi itu, kenapa ini, karena dia sudah tahu keadaan di dalam. Makanya selalu saya katakan bahwa di dalam ruangan RBW itu langkah. Kenapa saya katakan langkah? Itu boleh dikata setiap minggu kalau perlu kita selalu mau cek.
Itu bahasa-bahasa itu karena adanya penasaran, makanya saya katakan langka karena kita tidak lihat. Mungkin saudara mengatakan, oh kita gunakan CCTV, pasangkan CCTV supaya kita bisa kontrol dari luar. Biar saudara gunakan CCTV, tetap saudara selalu gatal itu, tangan itu selalu membuka gembok pintunya, saudara menggunakan CCTV loh. Karena semua saya pernah rasakannya kayak gitu saudaraku ya. Dan bukan saya saja yang rasakan, waktunya saya masih pemula dulu. Oh sudah berapa tahunnya lalu, puluhan tahunnya lalu. Jadi ya wajar-wajar saudaraku ya. Nah itu. Jadi itu saya pesankan saudaraku di lapangan, usahakan supaya itu walet jangan selalu dipikirkan dulu, yang penting sudah aktif. Nah, suara panggilnya sudah bagus ya. Suara inapnya sudah bunyi, itu kan sudah aman. Apalagi bagian di dalamnya, kalau seumpamanya dulunya itu jauh dari itu, kita sudah optimalkan di dalam. Nah itu biasa itu saudaraku itu. Kita mau periksa dulu ini apakah sudah ada anunya ini Kalau sudah masuk itu bukan lagi memeriksa keliling di dalam, kan ada beberapa teman itu masuk bahasanya ininya yang saya periksa, akhirnya dia keliling di dalam. Keliling itu gedungnya. Saya bilang itu baru beberapa bulan itu tidak tenang mungkin kan, sudah terlanjur masuk ini, amplifiernya umpamanya mati di dalam, amplifiernya kan di bagian di situ dekat aja dekat pintu seumpamanya, atau di bawahnya poin. Nah, itu baru beberapa bulan masuk karena adanya penasaran, dia keliling periksa. Karena ada saudara itu tidak apa-apa itu saudaraku, hanya lucu dan menegangkan. Nah itu jadi nanti saudara puas kalau sudah keliling di dalam. Saya bilang, biarlah terlanjur saya sudah masuk ini, saya keliling dulu. Guru juga tidak tahu di sana gimana. Astaga. Ya hati-hati saudaraku ya. Karena ini saya selalu sarankan. Saya ini ngonteng ini banyak lucunya saudaraku ya. Banyak lucunya. Karena saya ketawa sendiri karena ini saudara-saudara kita ini di luar lapangan, kalau saya ingat itu saya ketawa. Kalau saya ingat. Itu rasa penasarannya itu, gatal itu pikirannya itu, gatal kepalanya itu, saya mau gimana di dalam itu, karena sudah ada beberapa ini yang terutama fans di grup. Ada yang menghitung harinya, oh sudah berapa hari, sudah 1 bulan 2 bulan, sudah lebih 100 hari, ada yang menghitung harinya itu. Saya ingat saudaraku ya, karena kenapa saya katakan saya tidak ingat, karena banyak. Tidak mungkin saya mau ingat semua itu tanggalnya, karena banyak sekali itu saya mau tangani. Jadi saudara itu hitung-hitung ya, oh ada sudah 2 bulan guru, oh dihafal itu. Makanya selalu saya ketawa saudaraku. Ada saudara kita ini, itu waletnya dia hafal sekali waktu masuknya, waktu onnya dihafal, jamnya juga dihafal, harinya pun, tanggal dan bulan tahun dihafal itu. Dia dihitung itu harinya sampai itu mendekati 4 bulan. Itu belum sampai 4 bulan, dihitung harinya itu. Sedangkan dia punya umur kelahiran anak, dia punya anak, dia tidak tahu. Makanya selalu ketawa, saya bilang, itu saya heran bang, kenapa? Saya punya anak yang anak ketiga itu lahir, saya lupa tanggal kelahirannya, tidak tahu hari apa dulu itu. Saya bilang luar biasa. Sedangkan dia punya wali dihafal sekali. Nah itu, makanya saya bilang unik ya. Nah disitulah walet. Nah ya, anak sendiri tidak ditahu hari apa lahir, tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa, siang atau malam. Nah, itu dia lupa. Sedangkan waletnya itu, diingat itu, biar 10 tahun itu diingat. Ada itu saudaraku, ada beberapa itu. Hanya istrinya dia mengatakan, oh tanggal begini lahir kita punya anak ini. Tapi waletnya itu dia hafal itu. Jadi itu luar biasa walet saudaraku ya. Jadi ini satu motivasi mengenai adanya inspirasi saya ke saudaraku mengenai di dunia perwaletan itu alamikan ya. Kenapa saya katakan alamikan? Kalau saudara selalu memikirkan alat-alatnya itu di dalam, ada masukan lagi, oh bagus kalau kita menggunakan ini umpamanya, belikan suara
salong pelempar, ya basoka. Nah, oh dibelikan lagi tuh karena masuk di dalam pikiran lagi itu. Oh mungkin juga ini bagus ya, mungkin sebabnya ini sampai itu wali tidak mau mendekat. Begitu itu terus sampai lama kelamaan ada lagi masukan, oh gunakan heksagonal. Waletnya si di sana itu banyak gedungnya, banyak di gedungnya banyak waletnya karena dia menggunakan heksagonal. Wah luar biasa, wah terpengaruh lagi. Diusahakan lagi itu. Nah, jadi selalu ada masukan itu mengenai adanya itu. Begitu juga mengenai adanya di LMB-nya, lubang masuknya itu. Ada, usahakan kau gunakan di situ pakai Twitter 4 atau 5. Di atas dari 2, bukan lagi di atas dari 1. Di atas dari 2 itu. Banyak sekali, ada 6 saya dapat di situ, ada yang 4 kalau saya merehab secara langsung. Belum yang saya rehab secara video online yang sudah mendaftar itu. Ada beberapa lagi saudara kita ini nomornya sudah di-share sama saya tapi belum sempat saya hubungi karena saya sibuk di lapangan juga saudaraku ya. Gitu. Jadi itu saudaraku, memang di wallet itu menegangkan. Tetapi kalau bahasa-bahasa saudara-saudara kita saya dengar di lapangan enggak biasa itu ada biasa enggak saya biasa aja itu dari biasa aja itu yang bikin sakit kepalanya juga kalau malam itu. Jadi saya perlu saudara tahu ya bahwa kita itu di dunia perwaletan kita belajar di situ kita mendewasakan, kita punya pikiran, kita punya diri, kita jati diri kita bisa kita belajar kedewasaan di situ di wallet. Kalau ada gedung kita bagus itu kita saudara di situ sudah belajar mendewasakan diri saudara. Kalau saudara punya gedung wallet belum banyak, sudah banyak, belum berhasil, sudah berhasil, sama saja. Mungkin saya bilang sudah berhasil ini, pasti dilupa itu yang dulunya masih kurang itu, masih penasarannya dilupa. Tetapi tujuannya lebih meningkat lagi pemikiran. Kalau sudah berhasil itu banyak lagi keinginan yang lain itu. Saya mau tambah bangunan, saya mau beli tanah di sana, saya akan bangun lagi. Jadi itu tidak berhasil juga begitu. Sampai kapan nih walletnya mau banyak? Apanya saya mau belikan ini? Apanya lagi saya mau rombak ini? Apanya saya mau rubah ini? Suara apa yang saya gunakan supaya cepat merespon? Apakah saya belikan ini mesin di dalam ini? Ada saja itu. Makanya saya bilang loh, kalau wallet kita hadapi, tolong saudara itu perlu memahami adanya wallet. Justru selalu saya katakan alamikan, karena kalau saudara tidak mengalamikan wallet itu, saudara tidak akan berhenti berpikir apanya lagi yang perlu dibelikan. Karena itu bahasa yang lebih berat itu yang kita pikirkan, yang bahasa masuk di telinga sesama kita itu. Itu yang paling parah, yang tidak ada bangunannya itu yang masuk. Yang ngomong itu sama kita, walletnya si ini saya punya sepupu ini, luar biasa panennya. Padahal banyak saya dapat begitu saudaraku. Katanya ini bahasa katanya ya, panennya si ini saya punya sepupu, atau dia punya adik kakak dia punya panen itu sampai 2 kilo. Padahal itu belum, biar setengah kilo belum juga diambil. Ngomongnya di luar itu 2 kiloan. Jadi orang yang saudara kita yang dengar bahasa itu jelas itu kayak terhipnotis. Dia menggunakan ini, belikan lagi. Begitu, makanya di dunia perwaletan itu banyak yang korban, banyak yang tersisi gara-gara itu. Sudah tidak bisa didatangkan ini sampai sampai dipinjamkan uang itu, sampai ambil uang koperasi, uang apa kayak itu, belikan itu. Jangan, hati-hati saudaraku. Makanya saya usah katakan kalau saudara ingin sukses ya, saudara cepat dewasa ya, memahami di dunia perwaletan, ikut di Penjelajah 75. Karena Penjelajah 75 sudah tua di wallet. Banyak konsultan itu di banyak konten-konten di YouTubers ya, bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan di YouTube. Tetapi kita lihat yang mana di situ yang betul-betul itu sudah
boleh dikata sudah berkarat di dunia perwalitan. Penjelajah 75 saudaraku, alhamdulillah. Yang kurang lebih 30 tahun, tidak tahu berapa lebihnya itu. Hanya mengatakan kurang lebih 30 tahun. Coba 30 tahun saudaraku, bukan waktu 10 tahun, bukan 20 tahun loh. Kurang lebih 30 tahun. Coba. Jadi saudara itu perlu paham. Silakan ngikut semua, makanya selalu semua saudaraku kalau ada pertanyaan di dunia perwalitan semua saya jawab. Karena semua saya sudah lewati, yang saudara itu lewati. Jauh dari itu. Nah, jauh dari itu saudaraku. Kalau walid. Karena walid itu saudara ya, itu makanya walid itu alami. Ya. Walid itu alami. Sudah ada suara di situ, sudah ada suara inap. Nah, sudah. Jangan selalu dimasuki, jangan selalu saudara mikirkan loh. Siang malam itu mikirkan apanya lagi yang bisa didatangkan, saya mau belikan ini, sampai itu tidak tenang. Jadi itu pesan saya saudaraku, gimana caranya supaya saudaraku di lapangan perlu tahu bahwa walid itu memang kita perlu dewasa. Bahasa dewasa saudaraku itu apa ya, seumpamanya wah, selalu ada itu pemikiran itu selalu ingin periksa di dalam ruangan RBW. Jadi kita dewasa bilang saya masuk juga, buat apa juga masuk ya. Sebenarnya saudara-saudaraku di lapangan sudah tahu, paham semua itu. Tetapi adanya ini pemikiran kita ini ya, maklumlah manusia saudaraku ya. Biar kita cerita mengatakan ini, tetapi kalau kita tidak lihat itu tidak puas. Itulah sifat seseorang, itulah sifat sosok manusia. Nah, itu rasa penasaran itu. Biar kita sudah ceritakan itu. Kan pernah saya angkat saudaraku ya satu contoh. Saudara yang pernah merasakan di daerah Aceh tsunami, ya. Saudara lihat sudah di televisi, di berita-berita, di media-media sosial itu mengenai adanya tahun berapa ya Aceh itu tsunami sampai menelan saudara-saudara kita di sana itu sampai berapa puluhan ribu itu. Seperti kayak terlewati saja saudaraku ya. Coba. Nah, itu pun yang belum sempat lihat itu, kalau saudara ceritakan saudara punya anak, nanti kalau umpamanya sudah dewasa ada kejadian di Aceh. Nah, saya bilang betul ada kayak itu di Aceh, betul kayak gitu. Saya bilang coba buka umpamanya YouTube, ada semua itu di dalam itu. Ketik Google, coba periksa kejadian. Nah, ini yang si anak ini lihat itu kejadian, tetapi karena dia tidak melihat secara langsung, dia itu percaya tidaknya. Itu hanya berita, itu hanya ini, itu hanya rekayasa. Itu manusia. Sedangkan kita lihat langsung. Sudah bermalam dari hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, itu biasa kayak hilang di benang sekejap. Kayak sudah tidak ada. Padahal ini kita sudah lihat langsung. Apalagi kalau udah hanya diceritakan. Disitulah kita belajar dewasa. Bahwa tingkatkan keyakinan kita itu. Kalau saudara tidak yakin itu, makanya. Itu selalu saya katakan, selalu saya infokan mengenai adanya di dunia perwalitan. Itu saudaraku mendewasakan kita punya lahiriah kita dan batin kita. Nah, itu. Jadi itu selalu saya infokan saudaraku ya di lapangan. Kita itu di dunia perwalitan saudaraku memang butuh perjuangan. Nah, tapi jangan lupa saudaraku ya butuh doa juga ya, berdoa, bersabar. Karena selalu juga ada ujian di situ. Karena itu rasa penasaran itu satu ujian yang paling berat kita hadapi. Itu rasa penasaran itu, bahasa faktor menunggu. Lebih baik kita ditunggu, lebih baik saudara ditunggu daripada menunggu. Kalau menunggu itu saudaraku itu, di situ paling jenuh kita. Kalau bahasa capek beda. Oh, kita ini habis bekerja capek. Itu kalau bahasa menunggu itu kayak lelah, kayak loyo. Kayak gimana ya kalau umpamanya pendakian yang motor mendaki langsung menurun. Gimana itu perasaannya? Nah, itu di dunia perwalitan. Ada di letaknya di dunia perwalitan itu. Lengkap semua di situ di dunia perwalitan.
Jadi saudara paham ya apa yang saya utarakan ini hari. Mudah-mudahan ada inspirasi. Nah, itu mengenai adanya pertanyaan saudara mengenai adanya di dalam ruangan RBW kalau musim hujan, musim penghujan ya, musim dingin apa masih perlu waktu jalannya itu, waktu aktifnya kabut tetap gitu. Istilahnya timernya, jamnya gitu. Apa masih dikurangi? Tidak usah, tetapkan aja. Tidak usah dirubah-rubah. Ya, yang dipikirkan itu. Nanti berpikir lagi mau lagi masuk lagi. Nah, itu. Santai aja saudaraku. Saya sudah katakan kalau kalau saudara menghadapi di dunia perwaletan santai aja. Insyaallah. Ikuti saja konten tutorial penjelajah 75 selalu ada pencerahan. Selalu ada masukan. Ya. Saya akan meyakini saudara dan saudara itu bisa memahami mengenai adanya di dunia perwalitan insyaallah. Itu tujuan kita saudaraku ya. Saling merespons, saling mengangkat, saling mendoakan, saling mendukung. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan ini pagi saudaraku ya, panjang lebar saya berbicara sudah setengah jam lebih insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat buat saudara-saudaraku di lapangan tanpa terkecuali mulai Sabang sampai Merauke. Tidak mengenal agama apapun itu, begitupun suku dari suku ke suku, kembali kepada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Oke, sekali lagi saudaraku mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah. Yang baiknya kita resapi, kita camkan, perlu kita betul-betul telusuri. Bahasa itu walet. Yang tidak berkenan saudaraku tidak usah kita ambil. Tetapi saudara juga perlu saring dulu, jangan sampai bahwa itu tidak berkenan, padahal itu yang paling penting di dunia perwaletan itu. Oke, mohon maaf saudara kalau ada kata-kata saya salah. Adanya manusia biasa, letak kesempurnaan itu saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pesan saya yang terakhir saudaraku ya. Jadi itu yang saya pesankan tadi. Yang belum saya memandu sabar ya. Karena ada beberapa telepon ini ada juga masuk, tunggu saudaraku ya. Kalau saudara ingin dipandu secara online, tolong ditulis nomornya karena masih ada yang bingung. Selalu meminta nomor guru ya. Tolong ditulis nomornya. Cara menulis nomor itu usahakan huruf. Kalau di sini jangan nomor karena nomor itu sulit terbaca, susah terbaca. Beda kalau di live streaming. Jadi gunakan huruf. Bisa juga dicampur huruf dengan nomor. Kalau di video reguler saudara kirim itu WA-nya. Nah, nanti kita konsultasi mengenai adanya gedungnya saudara. Yang banyak galau itu kasihan. Yang banyak pengorbanannya itu sampai puluhan juta ke atas. Di penjelajah 75 saudaraku tidak terlalu berat jika ya baru saya tuntun terus sampai insyaallah sampai saudara berhasil. Karena saudara selalu ngikut konten saya akan tuntun. Ada pertanyaan begitu. Oke saudaraku. Itulah tadi pesan terakhir saya mengenai adanya di dunia perwaletan. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saudaraku semua di lapangan, khusus sebagai grup PES Penjelajah 75 dan di luar grup Penjelajah 75 PES saya, mudah-mudahan semua sukses, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Mudah-mudahan Allah selalu menjawab doanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi saudaraku ya, mantap.